الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 289 yaitu surat Al-Isra ayat 67 sampai 75 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاشبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 68 ini yakhsifa boleh diganti dengan nun menjadi nakhsifa. Tapi kalau diganti dengan nun maka berikut-berikutnya semuanya harus nun. Nursila. Demikian juga ayat 69 nu'ida. Jadi harus rasi. Kalau ya semua, kalau nun semua supaya sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk contoh bacaan yang nggak bisa dicampur aduk. Satunya nun, satunya ya nggak bisa. Ya. Harus dua-duanya nun semua atau dua-duanya ya semua. Kemudian pada ayat yang ke berapa tadi 71 ini yaqraun, ini hamzahnya kan tidak ada wadahnya kan. Nah, seperti ini boleh dihapus menjadi yaqraun. Kemudian a'mi ini dua kali, a'mi dan a'ma. Imam Yaqub membaca yang pertama a'mi dengan imalah, kemudian yang kedua dengan fathah biasa a'ma. Kenapa yang pertama dibaca a'mi, yang kedua dibaca a'ma? Nah, penjelasannya nanti insyaallah ta'ala. Kemudian fahuwa ini haknya boleh disukun sebagaimana biasa fahuwa. Kemudian yang terakhir di sini ada ta ketemu dengan fa, ini boleh diidgham al-mamathum. Tapi panjangnya 6 harakat lagi. Karena ini ada mat panjang bertemu dengan tasdid. Ini seperti walau dhalin, panjangnya walau dhal. Ini juga di fal mama
tabassum. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Isra ayat 67, wa idza, dan jika massakum menimpa kalian wahai manusia ad-durru kemadaratan, bahaya, fil bahri, di dalam laut, dhalla, lenyaplah, man, siapapun, tad'un, yang kalian sembah, kalian seru, illa iya, kecuali kepadanya saja. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma, maka tatkala najjakum, Allah selamatkan kalian, ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian berpaling dari Allah, menjadi musyrik lagi. Wa kana al-insan, dan adalah manusia itu kafura, selalu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegur orang-orang kafir Quraisy di masa dulu. Mereka itu menyembah Allah tapi secara syirik. Nah, kapan mereka mengesahkan Allah? Ketika mendapati madarat saja, itu baru mengesahkan Allah. Maka Allah berikan contoh kemadaratan di sini. Ad-durru fil bahr, ketika ada kemadaratan di laut. Zaman dulu kan kapal masih sederhana kan. Maka kapal kalau di tengah laut kemudian terombang-ambing oleh ombak, mereka lupa kepada semua tuhan-tuhan, arca-arca mereka. Mereka hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dilihat pada surat yang lain, yaitu pada surat Yunus ayat 22. Allah katakan, wa dhannu annahum uhita bihim, ketika mereka sudah yakin akan hancur binasa di laut, barulah da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama kepada Allah. Mereka katakan, la in anjaytana min hadhihi, kalau engkau selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh betul-betul kami akan syukur. Tapi faktanya ketika sudah selamat tidak syukur. Tidak syukurnya dalam bentuk apa? Mereka menyembah lagi berhala-berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini adalah hadisnya Imam Tirmidzi. Yang ini sudah sering saya sampaikan, diulang-ulang supaya hafal. Rasulullah bersabda kepada bapaknya Husain, kepada bapaknya Imran namanya Husain. Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yawma ilahan, Tuhan yang kamu sembah berapa? Dijawab oleh Husain, ada 7, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Ditanya oleh Nabi, terus dari Tuhan-Tuhan itu yang kamu pakai ketika kamu berharap dan ketika kamu takut itu yang mana? Alladzi fis sama, yang Tuhan yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi, secara sanad adalah dhaif, tetapi secara makna adalah sahih karena sesuai dengan ayat ini isinya. Bahwasanya orang-orang kafir dulu mereka nyembah Allah tetapi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ketika Allah dibutuhkan baru mereka kemudian mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya bisa dilihat pada kitab Sunan Tirmidzi. Kemudian di sini Allah katakan, wa kana al-insanu kafur, adalah manusia itu selalu kufur. Kita kan juga manusia, Pak. Apakah kita termasuk pada ayat ini? Ini maksudnya ayat bicara tentang rata-rata manusia. Nah, maka kita bisa juga masuk pada ayat ini. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ya kita masuk di sini. Buktinya apa? Bahwa yang dimaksud di sini tidak semua manusia, tapi rata-rata. Pada ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 17, Allah mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak mendapati rata-rata manusia itu bersyukur kepada Allah. Pada surat Saba ayat 13, Allah mengatakan, wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyasy syakur, dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita perbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga hadis yang sudah sering saya sampaikan, saya ulang lagi supaya hafal terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa yang masuk pagi hari dan sore hari kemudian mengucapkan Allahumma ma ansabi di sore hari, min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik, berarti sudah menunaikan kewajiban syukur pada hari tersebut. Kalau dibaca sore hari berarti sudah menunaikan syukur pada malam tersebut. Nah, sudah baca belum, Pak? Belum. Nah, kalau belum kita baca bersama.
Karena ini harus kita rutinkan setiap pagi dan setiap sore. Minimal 1 kali, diulang 3 kali juga boleh, nggak ada masalah. Nah, monggo. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Sampai syukru nggak apa-apa karena ala dzalik ini kita tidak temukan lafalnya pada riwayat Abu Dawud. Ya, mungkin ada pada riwayat ini Ibnu Hibban, Ibnu Sunni dan Baihaqi, tapi yang paling sahih itu adalah yang riwayat Abu Dawud karena ini tingkatnya paling tinggi. 68. Afa amintum, apakah kalian merasa aman wahai manusia yang kufur kepada nikmat Allah? An nakhsifa, bahwasanya kami Allah membenamkan bikum kalian janibal barri, pada sisi daratan. Karena bumi dibagi dua, ada sisi daratan, ada sisi laut. Atau nursila, kami kirim alaikum atas kalian hasiban, batu-batu, kerikil-kerikil dari langit maksudnya. Summa, kemudian la tajidu, kalian tidak mendapati lakum, bagi kalian wakila, pengurus atau penolong atau pencegah dari siksa tadi. Jadi maksudnya Allah suruh mereka mikir, kalau mereka takut dari tenggelam di laut, kemudian mengesahkan Allah, setelah itu sampai darat syirik lagi kepada Allah, apakah tidak tahu kalau darat ini juga kekuasaan Allah? Sehingga kalau di laut bisa dihancurkan Allah, maka di darat juga bisa dihancurkan Allah. Kalau di laut ditenggelamkan, kalau di darat dibenamkan, nakhsifah. Sama-sama tenggelam. Jadi kalau di laut itu bahasa Arabnya naghriqo, nughriq, kami tenggelamkan. Tapi kalau di darat itu bahasanya nakhsif, kami benamkan. Sama-sama masuk. Saya kasih contoh dalam ayat yang lain. Allah menyebutkan tenggelam di daratan. Cerita siapa kira-kira? Qarun. Surat Al-Qasas ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami benamkan si Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Maka ini adalah contoh khusuf atau pembenaman ke dalam tanah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu. Pertanyaan, apakah pada umat Nabi Muhammad SAW ada siksaan pembenaman ke bumi? Rasulullah SAW menjawab, sayakunu fi akhir zaman, besok di akhir zaman akan muncul khasfun, pembenaman ke dalam bumi, wa qadfun, dan pelemparan batu dari langit, wa maskhun, dan diubah wujud manusia menjadi kera atau babi atau yang lain. Kapan itu? Idza dhaharatil ma'azif, kalau alat-alat musik sudah pada bermunculan, wal qainat, bidu-wanita bermunculan, wastuhillatil khamr, dan minuman keras dihalalkan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Ini kondisi sekarang masih belum dahsyat. Memang alat musik ada, bidu wanita ada, minuman khamr ada, tapi belum sampai merata sehingga khamr dihalalkan di mana-mana, belum. Nanti ketika khamr sudah dijadikan seperti es teh jumbo, semua di pinggir jalan semua jualan khamr. Nah, saat itulah akan terjadi kondisi seperti ini. Maskhun, khasfun, ini semuanya akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Apakah ada khasfun, qadfun, maskhun pada umat Nabi Muhammad SAW ataukah tidak ada? Nanti diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi hadisnya ini sahih. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan au nursila alaikum hasiban, atau kami kirim kepada kalian hasib, kerikil. Kerikil ini maksudnya dari langit. Dari mana taunya? Dari kata-kata ala. Ya. Ala itu kan di atas. Berarti dikirim dari atas, dari langit. Hijarah minas sama, batu-batu dari langit. Dan ini terjadi sebagaimana kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, kalau sudah gitu Allah jamin la tajidu lakum wakila, tidak mungkin ada yang bisa menolak. Pernahkah terjadi Allah kirim siksa kemudian ada makhluknya Allah yang menolak? Tidak pernah terjadi. Bahkan kiriman-kiriman kecil dari Allah untuk kita Indonesia ini, seperti tsunami, seperti gempa, itu nggak ada yang bisa menolak, Pak. Banjir nggak ada yang bisa menolak.
Semua ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa wakila. Wakila di sini ditafsirkan oleh Imam Baghawi, maksudnya menolak itu enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin kita menolak siksaan Allah kalau dikirim? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwasanya dirinya itu fa'alul lima yuri. Allah itu selalu melakukan apapun yang Dia inginkan, alias tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la tajidu lakum wakila. Enggak mungkin bisa ditolak oleh siapapun yang ingin menghentikan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan pada ayat 69, am ataukah amintum, kalian merasa aman, an nu'idakum, bahwasanya kami kembalikan kalian fihi padanya, kembali ke mana? Ke laut lagi, taratan ukhra, pada waktu yang lain, fanursil alaikum, lalu kami kirim kepada kalian qasifan, pembinasa, penghancur, minan ri, dari angin, jadi angin yang menghancurkan. Fanughriqakum, lalu kami pun menenggelamkan kalian bima kafartum, dengan sebab kekafiran kalian. Tsumma, kemudian la tajidu, kalian tidak akan mendapati lakum, bagi kalian, alaina, atas kami, bihi, dengan siksa tadi, tabi'a, penuntut. Maksudnya tidak ada yang menuntut kalian, menuntut orang yang menghancurkan kalian. Kalau kita punya keluarga, kemudian ada yang membunuhnya, kita kan menuntut. Nah, kalau Allah mengirimkan siksa, yang menuntut kepada Allah siapa? Enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ketika menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya dan menuntutnya sama sekali. Nah, maka maksudnya Allah di sini adalah kalian sudah selamat sampai daratan. Apakah tidak mungkin nanti kalian berlayar lagi ke laut? Tidak ada ombak, enggak ada, tapi ada angin. Jadi kalau selamat dari ombak, apakah berarti selamat dari yang lain? Belum tentu. Selamat dari ombak, oke, tapi Allah kirimkan angin, gimana terus? Kemudian kapalnya bawa angin yang keliling, seperti angin yang biasa keliling itu yang dahsyat. Nah, maka kalau seperti itu bagaimana? Ya, itulah yang dimaksud sebagai sifat minarif, angin yang kosong. Qasaf itu artinya hatam itu artinya meremuk atau menghancurkan. Jadi angin yang kalau mengenai sesuatu maka akan remuk sesuatu tadi. Angin kena rumahnya hancur, terbang atapnya, temboknya hancur. Itu qasfa minarih. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara yang sangat banyak, termasuk anginnya Allah itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, walillahi junudus samawati wal ardi, dan hanya milik Allah tentara-tentara langit-langit dan bumi. Nah, qasifan minarih, angin penghancur, ini termasuk tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sengaja dalam menafsirkan ayat-ayat ini kita tampilkan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya atau yang menguatkannya, karena tujuannya adalah supaya kita terbiasa menafsirkan Quran dengan Quran dan menafsirkan hadis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena sebagaimana awal kita mulai tafsir ini dulu sudah saya sampaikan bahwa tafsir yang paling utama itu adalah tafsir Quran dengan ayat Quran yang lain. Kemudian tingkatan berikutnya adalah tafsir Quran dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang ketiga, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu ngajinya langsung kepada Nabi, sehingga tafsirannya itu lebih sesuai dengan tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, menafsirkan ayat-ayat Quran dengan perkataan para ulama tabi'in yang tua-tua yang sudah banyak ketemu dengan sahabat Nabi. Ini 4 tingkatan ya. Quran, hadis, sahabat, dan tabi'in tua. Nah, yang paling sering saya tampilkan di sini yang 2 pertama, Quran sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan-perkataan para sahabat dan para tabi'in tentang tafsir itu saya belum banyak membacanya ya, karena tidak banyak disebutkan di dalam kitab yang saya pegang, yaitu Mukhtasar Tafsir Baghawi. Hanya ada beberapa pelintir. Baik, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Fanughriqakum bima kafartum, lalu kami tenggelamkan kalian dengan sebab kekafiran kalian. Nah, di sini saya sampaikan tadi perbedaan antara laut dengan darat. Kalau darat itu disebut nasifa, kalau laut itu disebut nughriqa. Maka sekaligus ini menunjukkan kepada kita kayanya bahasa Arab tidak sebagaimana bahasa yang lain. Bahasa Indonesia tenggelam itu mencakup darat maupun laut. Tetapi bahasa Arab membedakan antara keduanya. Kemudian saya baru mendapatkan satu ilmu baru dari guru kami, Syekh Asywaimir. Beliau mengatakan, ilmu bahasa Arab itu saking luasnya, la yuhitu bihi illa nabi. Tidak bisa menguasai secara umum seluruhnya bahasa Arab kecuali nabi. Jadi kita yang bukan nabi ini mempelajari bahasa Arab tidak mungkin bisa mentok total, nggak betul. Paling hanya sebagian saja. Karena ilmu bahasa Arab sangat luas sekali. Ada nahwunya, ada sorofnya, ada balaghahnya, ada ma'aninya, ada badi'nya, macam-macam sekali. Nah, itu semuanya kalau mau dipelajari total sampai tidak ada yang tersisa, itu kita harus menjadi seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 70. Walaqad dan sungguh-sungguh karramna, kami telah memuliakan Bani Adam, manusia, anak turun Nabi Adam. Wa hamalnahum, dan kami pikul mereka, kami angkut mereka fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Wa razaqnahum, dan kami rizkikan kepada mereka minat thayyibat, dari barang-barang yang halal. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka ala katsirin, atas banyak, mimman khalaqna, dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan, tafdila, dengan sebenar-benar pemberian kelebihan. Maksud ayat ini adalah Allah sudah kasih manusia banyak kelebihan dan kemuliaan. Kenapa tidak mensyukuri nikmat Allah? Maka mestinya kita tidak ada yang kafir kepada Allah. Mestinya. Kenapa? Saking banyaknya kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Kemuliaan diberikan Allah oleh Allah kepada kita. Karomna, kami muliakan. Apa contohnya manusia dimuliakan oleh Allah? Satu, mayatnya manusia oleh Allah dikasih aturan jangan dibuang ke kali atau di sampah, tapi dipendam di bumi. Ini nggak berlaku untuk yang lain, Pak. Kalau kita nemu cicak mati buang sampah nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi menemukan manusia mati dibuang di sampah, dibuang di laut, dosa. Ini harus kita pendam ke dalam tanah. Ini contoh karomah ini. Yang kedua, manusia diciptakan dari mani. Mani itu suci. Dan inilah dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa mani itu suci, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik, mani itu najis, tapi pendapat yang benar adalah apa? Suci, insyaallah ta'ala. Karena kalau dikatakan najis berarti kita tidak karomna, tidak dimuliakan oleh Allah, karena diciptakan dari sesuatu yang najis. Kemudian di sini Allah katakan kami angkut manusia di darat dan laut. Artinya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang bisa digunakan untuk kendaraan di laut dan darat. Kapal, motor, mobil, kemudian unta, kuda, dan sebagainya. Dan itu semuanya disebutkan oleh Allah secara luas pada surat Yasin ayat 42. Wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan untuk manusia mim mithlihi, semisal kapal, ma yarkabun, apapun yang manusia tunggangi. Ma ini isim mausul, mencakup segala sesuatu. Karena isim mausul menunjukkan umum, berarti motor, mobil, kemudian becak, semua itu termasuk ma yarkabun. Makanya ayat-ayat Quran itu sifatnya adalah global, mencakup segala hal, sehingga tidak tersisa apapun yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Kemudian Allah katakan di sini kami lebihkan manusia atas makhluk-makhluk yang lain dengan sebenar-benar penglebihan. Semakna dengan ayat ini adalah surat At-Tin ayat 4. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Karena itu dalam Islam dilarang kita menyerupakan diri dengan hewan. Hewan itu derajatnya di bawah manusia, Pak. Manusia menyerupakan diri dengan hewan itu sama dengan melecehkan diri sendiri. Karena itu berulang-ulang saya sampaikan, saya tidak setuju lomba makan kerupuk digantung. Kenapa? Karena itu seperti hewan.
makan kerupuk digantung, kemudian tangannya nggak boleh pegang. Manusia dikasih tangan oleh Allah, makan dengan tangan. Kalau kamu makan kerupuk digantung, itu mirip kambing. Nah, ini nggak paham fi ahsani taqwim, nggak paham fadlna ala katsiri man khalaqna tafdila. Mau cari lomba-lomba yang bijaksana, bukan yang melecehkan manusia sendiri. Ini terus terang saya tidak cocok. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bebas sebenarnya yang buat lomba apapun terserah, tapi yang menyimpang dari ajaran Islam jangan dilakukan sama sekali. 71. Yauma, ingatlah hari, nad'u, yang kami akan memanggil kulla unasin, setiap manusia-manusia, kelompok manusia, bi imamihim, dengan imam-imam mereka masing-masing. Faman utiya, barang siapa yang diberi kitabahu, kitab catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, faulaika, maka mereka itu yaqra'una kitabahum, mereka akan baca catatan amal mereka, wala yuzlamuna, dan mereka tidak akan dikurangi fatila sedikit pun juga. Besok di akhirat Allah akan panggil setiap manusia dengan imamnya masing-masing. Siapa imam ini, siapa? Ini tafsirannya saya kasih garis bawah. Ini panjenengan masih ingat ya? Kalau ada garis bawah berarti tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan imam ini maksudnya adalah kitab catatan amal masing-masing. Jadi setiap manusia dipanggil, "Hei fulan," kemudian dia datang kasih catatan amalnya masing-masing. Dan tafsiran ini sesuai dengan kalimat berikutnya, "Faman utiya kitabahu." Tafsiran yang kedua, imam itu adalah nabinya masing-masing. Maka kita akan dipanggil oleh Allah, ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita akan datang. Nabi Nuh akan dipanggil, ya umat Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh, akan datang semua. Nah, setelah datang baru kemudian dikasihkan kitab catatannya amal masing-masing. Dan tafsiran ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yaji'u Nuhun wa ummatuh, akan datang Nabi Nuh dan umatnya. Berarti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipanggil plus nabinya? Karena Allah ingin bertanya, wahai Nuh, kamu sudah menyampaikan dakwah belum? Nabi Nuh mengatakan, iya sudah. Maka umatnya ditanya, hei umatnya Nuh, sudah disampaikan belum oleh Nabi Nuh itu? Mereka menjawab, lah, belum. Gak ada nabi datang kepada kami. Nah, maka Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, siapa yang menjadi saksi kamu bahwasanya kamu itu sudah menyampaikan dakwah? Dijawab oleh Nabi Nuh, Muhammad wa ummatuh, Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalian akan menjadi saksi-saksi untuk manusia-manusia, yaitu umat-umat yang lain. Nah, ini dua tafsiran sama-sama bisa dipakai, dua tafsiran sama-sama benar. Karena kata-kata imam itu memang bisa dua makna, ya. Tulisan atau kitab disebut imam bisa, kemudian pemimpin disebut imam juga bisa. Allah katakan orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan baca kitab tadi. Kenapa? Isinya menyenangkan. Isinya menyenangkan. Bahkan tidak hanya membaca, Pak, akan pamer kepada teman-temannya. Bisa dibaca pada surat Al-Haqqah ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Orang yang dikasih catatan amal dengan tangan kanan, fayaqul, dia mengatakan, "Ha sini. Iqra'u kitabiya, silakan baca kitab catatan amal saya. Isinya bagus-bagus semua nih." Nah, supaya kita termasuk orang yang seperti ini, bagaimana caranya? Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Bahagia orang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Karena itu PR yang dulu tolong jangan dilupakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setiap hari berapa? 100 kali. Itu PR, jangan dilupakan. Ini saya nyampaikan terus ini supaya juga saya nggak lupa, Pak. Karena ini PR dari dua guru saya. Syekh Yusri dari Mesir menyuruh saya seperti itu. Syekh Abdul Hadi Kharsah dari Suriah menyuruh sama persis perintahnya. Jadi mereka menyebutnya sampai dikatakan sebagai wirid asasi, wirid pokok. Pokok itu jangan ditinggal. Nah, ini tujuannya supaya kita termasuk orang-orang yang biyamini, mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fatil, ini arti asalnya adalah benang yang kita temukan pada celah di antara biji kurma.
Panjenengan ambil biji kurma, kan tengahnya ada lekoknya tuh. Nah di lekoknya itu kan biasanya ada benangnya gitu. Nah itu yang disebut fatil itu. Maka maksudnya di sini mereka tidak dizalimi sedikit pun, sesedikit atau sekecil fatil nggak pernah dikurangi oleh Allah. Maka fatil ini istilah orang Arab, kalau istilah orang Indonesia misalnya mengatakan upil, sekecil upil. Nah, mereka katakan sekecil fatil nggak dizalimi oleh Allah. Mirip gitu. Upil, fatil sama. 72. Wa man kana, dan barang siapa yang adalah dia itu fi hadhihi, di dunia ini a'mi, dia buta, fahuwa, maka dia itu fil akhirati, di akhirat a'ma, akan menjadi buta betul, wa adallu sabila, dan paling sesat jalannya. Imam Ya'qub Al-Hadrami membaca ayat ini a'mi dengan bacaan imalah pada pertamanya, kemudian a'ma bacaan biasa pada keduanya. Kenapa? Karena yang dimaksud a'mi, buta di dunia, ini bukan buta mata, Pak, tapi buta hati. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah buta hati, dan buta hati itu lebih dahsyat daripada buta mata, maka beliau baca dengan bacaan imalah a'mi, supaya orang tahu ini bukan buta biasa yang dimaksud nih. Maka sebagaimana butanya ini bukan buta biasa, bacaannya dibuat tidak biasa. Paham ya? Nah, maka yang dimaksud di ayat ini adalah siapa yang di dunianya itu buta dari agama, tidak kenal agama, hatinya buta, maka di akhirat nanti oleh Allah dibikin matanya buta. Matanya buta. Kemudian di akhirat dia akan protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Toha 125. Dia mengatakan, wahai pemeliharaku, kenapa engkau kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan buta, padahal saya di dunia kan bisa melihat? Maka Allah jawab, kadzalika al-yauma tunsa. Karena kamu di dunia dulu meninggalkan saya, sekarang pun kamu saya tinggalkan, tidak saya gubris, tidak saya urusi, maka dibikin buta matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 73. Wa in kadu, dan sungguh adalah mereka itu nyaris layaftinunaka, memalingkan engkau anil ladzi auhayna ilaik, dari Quran yang kami wahyukan kepada engkau, litaftari alaina, supaya engkau membuat-buat atas nama kami ghairahu, selain Quran. Wa idzan, dan kalau begitu, kalau kamu lakukan apa yang mereka inginkan, latakhaduka, sungguh mereka akan menjadikan kamu khalila, sebagai kekasih dahsyat. Jadi ini maksudnya orang-orang kafir itu merayu Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak pakai Quran. Mereka katakan, "Hai Muhammad, kamu tetap berdakwah, enggak apa-apa. Kamu jadi pemimpin kita, enggak apa-apa. Tapi tolong jangan Quran yang dipakai. Pakai yang lain saja. Kalau pakai yang lain kita akan mau ngikuti kamu." Itu saking pusingnya mereka nggak bisa menghentikan dakwah Nabi. Karena Rasulullah sudah mengatakan, apapun usaha kalian untuk menghentikan dakwah, saya enggak mau. Dalam riwayat yang dhaif disebutkan, matahari kamu taruh di tangan kanan saya, bulan kamu taruh di tangan kiri saya, untuk meninggalkan dakwah nggak bakal mau saya. Kenapa? Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pewaris Nabi, termasuk para ulama, termasuk bawahnya ulama itu para ustadz seperti saya, mestinya menyampaikan ilmu seperti ini merasa sebagai kewajiban. Merasa sebagai apa? Kewajiban. Karena sebagai kewajiban, maka mestinya ya tidak mengharapkan dari pengajaran seperti ini selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang pengajar itu dikasih upah, dan itu hukumnya halal menurut jumhur ulama, tetapi alangkah tidak bagusnya kalau seorang pengajar dalam hatinya meniatkan semata-mata untuk mendapatkan dunia. Dia mengajar mestinya merasa sebagai kewajiban. Ini kamu paham, kamu harus jadikan yang lain juga ikut paham semuanya. Kewajiban. Nah, maka Rasulullah SAW ketika ditawari begitu, beliau enggak mau. Maka beliau kemudian diberi ayat, wa in kadu la yaftinun. Nyaris mereka memalingkan engkau dari Quran. Apa yang mereka katakan? Bisa dilihat pada surat Yunus ayat 15. Qala alladziina la yarjuuna liqa'ana, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir mengatakan, iti bi Qur'anin ghairi hadza, datang
datangkan Quran selain Quran ini, au badilah, atau silahkan diganti. Jadi mereka nggak mau kalau Qurannya Quran yang kita baca ini nggak mau. Apa sebabnya mereka nggak mau? Karena di Quran yang kita baca ini kita disuruh untuk nyembah satu saja, nggak boleh yang lain. Nah, mereka itu keberatan, Pak. Sudah jadi adat mereka nyembah Tuhan banyak, disuruh nyembah satu nggak bisa. Tarkul adawah, meninggalkan adat itu sama dengan permusuhan, nggak mau mereka. Nah, maka Allah menyuruh Nabi menjawab, "Qul," katakanlah, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Tidak mungkin saya mengganti dari arah saya sendiri. In attabi illa ma yuha ilai. Saya hanya mengikuti wahyu saja. Ini akhaf, saya khawatir kalau saya durhaka kepada Allah nanti akan mendapatkan siksa pada hari yang besar. Nah, maka Allah katakan di sini, nyaris mereka memalingkan kamu, tapi kamu tidak mempan di rayu seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak bisa dirayu? Jawabannya ayat 74. Walaula, dan kalaulah tidak, ansabbatnaka, bahwasanya kami meneguhkan engkau wahai Nabi, laqad kita sungguh-sungguh kamu itu nyaris tarkanu ilaihim, condong cenderung kepada mereka, syai'an qalila, sesuatu yang sedikit. Jadi ternyata teguhnya Nabi itu karena dikasih keteguhan dari Allah. Maka manusia itu lemah, tidak akan kuat kecuali kalau pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ayat ini semakna dengan ayat An-Nahl 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Nabi dalam dakwah ini, sabarmu semata-mata pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, Nabi nggak akan sabar. Nah, kalau Nabi saja tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah, bagaimana kita yang bukan Nabi? Ya, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semata-mata ini dari taufik dari Allah, sehingga beliau tidak mempan untuk dirayu sedikit. Tentang ini, kita terkenu, nyaris kamu condong kepada mereka sedikit. Ini ada riwayatnya. Diceritakan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan, dzukiralana, disebutkan kepada kami bahwasanya ada satu kaum yang mereka datang kepada Nabi SAW malam hari. Kemudian mereka bicara kepada Nabi, mereka membesar-besarkan Nabi. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu itu datang dengan sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran seistimewa kamu. Engkau adalah sayyid kami, engkau adalah putranya sayyid kami. Terus dipuji-puji oleh mereka sampai nyaris hati Nabi SAW itu condong kepada mereka. Tapi kemudian asamahullah min dzalik. Allah kemudian halangi kecintaan Nabi kepada mereka. Nabi paham ini orang-orang menghendaki keburukan terhadap saya. Pertamanya memuji-muji, akhirnya nanti akan apa? Merayu-rayu supaya Nabi Muhammad SAW mengubah sedikit dakwah yang beliau sampaikan. Makanya Allah ancamkan pada ayat terakhir pada pertemuan kali ini, idzan, kalau begitu, kalau kamu condong kepada orang-orang kafir itu, la adaqnaka, sungguh kami akan cicipkan kepada engkau di'fal hayati, lipat gandanya kehidupan dunia, wa di'fal mamati, dan lipat gandanya kematian. Summa, kemudian, la tajidu laka alaina nasira, kamu tidak akan mendapati bagi dirimu penolong terhadap kami. Apa maksudnya ini? Di'fal hayati, lipat ganda kehidupan dunia dan lipat ganda kematian. Ini kalimat yang tidak bisa dibahas. Maksudnya di sini adalah di'fa adzabil hayati wa di'fa adzabil mamati. Kami akan berikan kepada engkau siksa yang berlipat ganda pada waktu hidup dan siksa yang berlipat ganda pada waktu mati, yaitu di kuburan. Maka di sini ada kata-kata terhapus, Pak. Ada dihapus. Kenapa dihapus? Sudah bisa dipaham oleh orang Arab. Namanya adzaqnaka, kami cicipkan kepada engkau, dan ini ancaman, itu berarti siksa. Maka yang dimaksud di'fa, dilipat gandakan, ya berarti siksa. Maka dari sini diambil pelajaran oleh para ulama. Orang yang dilihat oleh orang lain, panutan, itu kalau berbuat dosa, itu dosanya double. Di'fa, double. Kok bisa double? Karena kalau dia berbuat dosa, diikuti banyak orang. Karena dia panutan.
Karena itu yang jadi tokoh atau jadi ustadz lebih harus berhati-hati. Misalkan saya ngerokok, kira-kira panjenengan suka ngerokok semua, Pak? Ustadznya ahli merokok. Nah, maka semuanya ikutan merokok. Nah, makanya harus berhati-hati orang yang dipandang oleh orang lain, karena dia menjadi panutan sehingga akan ditiru oleh orang lain, sehingga kalau dia membawa kebaikan, dia akan diikuti orang-orang dalam kebaikan itu. Dia membawa keburukan juga akan diikuti oleh orang-orang dalam keburukan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dallu ala khair kafa'ilihi." Inna dalla, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilih, seperti yang melakukan. Kenapa? Karena gara-gara dia menunjukkan itu, akhirnya diikuti orang lain, maka dapat pahalanya. Lah, menunjukkan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Seorang kiai terkenal melakukan sesuatu, ditiru oleh murid-muridnya, itu sama dengan menunjukkan sebenarnya. Nah, maka kenapa difa? Kenapa dilipat gandakan? Ini karena dia merupakan panutan. Maka ayat yang seperti ini kita temukan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'." Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita-wanita yang lain, berbeda. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli. Kalau kalian tunduk kepada Allah dan Rasul, wahai istri Nabi, beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain. Kami akan kasih pahalanya 2 kali lipat. Nah, maka sebagaimana dosanya double, pahalanya juga double. Pahala double kenapa? Karena diikuti orang. Dosa double kenapa? Karena diikuti orang. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari di'fal hayati wa di'fal maut. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.